Kalian pasti pernah mengonsumsi antibiotik kan? Jangan sering-sering ya, sini aku jelasin kenapa. Antibiotik adalah jenis obat yang dapat digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh mikroba seperti jamur dan utamanya bakteri. Antibiotik bekerja dengan cara membunuh mereka. Penggunaan antibiotik yang tidak dilakukan dengan anjuran yang sesuai, semisal terlalu sering, dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Apakah resistensi antibiotik itu? Resistensi antibiotik adalah kondisi di saat suatu atau beberapa kelompok bakteri resisten atau kebal terhadap antibiotik yang seharusnya dapat membunuh mereka. Hasil akhir dari resistensi antibiotik adalah pengobatan yang tidak efektif karena bakteri tidak mati. Selain itu, penggunaan antibiotik yang tidak sesuai anjuran dapat membunuh bakteri baik di dalam tubuh kita. Contohnya, bakteri baik di usus kita yang dapat membantu proses pencernaan. Hasil akhir dari hal ini adalah gangguan pencernaan seperti diare. Resistensi antibiotik dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Berikut adalah beberapa prosesnya. 1. Kuman dapat membatasi akses antibiotik dengan mengubah jalan masuk atau membatasi jumlah jalan masuk. 2. Kuman dapat membuang antibiotik dengan menggunakan pompa di dinding selnya untuk mengeluarkan obat yang masuk ke dalam sel. 3. Kuman mengubah atau menghancurkan antibiotik dengan enzim, yaitu protein yang dapat merusak obat. Keempat, banyak obat antibiotik dirancang untuk memilih dan menghancurkan bagian tertentu dari bakteri. Kuman dapat mengubah antibiotik sehingga obat tidak lagi cocok untuk menjalankan tugasnya. 5. Kuman dapat mengembangkan proses sel baru yang menghindari penggunaan target antibiotik. Untuk itu, inilah 5 hal yang perlu kalian pahami mengenai resistensi antibiotik. Pertama, resistensi antibiotik bukan berarti tubuh kalian yang kebal terhadap suatu jenis antibiotik, tetapi kumannya yang kebal. 2. Resistensi antibiotik dapat terjadi pada semua usia, dan apabila terjadi, penanganannya tentu akan lebih sulit. 3. Lakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum mengonsumsi antibiotik. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah menggunakan antibiotik untuk mengatasi penyakit akibat virus, seperti flu, yang padahal antibiotik tidak dapat bekerja pada virus. Yang keempat, saat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, berikan informasi mengenai apakah kalian berpergian ke daerah atau negara lain baru-baru ini. Hal ini berguna karena setiap daerah atau negara akan memiliki pola resistensi antibiotik yang berbeda. Dan yang terakhir, kalian dapat mencegah terjadinya resistensi antibiotik dengan kiat-kiat berikut. 1. Cegah adanya infeksi agar kalian tidak memerlukan antibiotik. Pencegahan infeksi dapat dimulai dengan langkah-langkah mudah seperti vaksinasi, rutin mencuci tangan, serta menjaga kebersihan. Kedua, ketahui faktor risiko yang ada pada diri kalian, serta segera hubungi tenaga kesehatan apabila terjadi perubahan kondisi kesehatan. Yang terakhir dan paling penting, apabila kalian memerlukan antibiotik, lakukan dengan konsultasi ke dokter terlebih dahulu dan konsumsi sesuai anjuran yang ada. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web berikut.